begitu. Dan area pemantauan kami sangat terbatas, Mario dan juga saudara. Jadi memang menurut ketentuan kami diminta untuk tidak menuju lebih dalam lagi, begitu. Tetapi memang pemantauan tetap bisa dilakukan di depan atau di area gapura dari perumahan Pondok Gede Permai. Yang memang bisa Anda saksikan saat ini, Wapres juga Bumi Raka dan juga sejumlah stakeholder saat ini sedang menuju ke area dalam, ke dalam perumahan, untuk bisa melihat bagaimana situasi terkini di sana. Dan tadi Mario dan juga saudara, kalau kami bisa menggambarkan menurut pemantauan kami, memang masyarakat ini sudah ada beberapa yang kembali ke rumah masing-masing untuk bisa membersihkan sisa-sisa material banjir yang kemarin sempat menggenangi atau bahkan menenggelamkan rumah mereka, karena ketinggiannya sangat bervariasi bahkan mencapai 4 meter begitu. Dan saat ini memang masih ada warga yang masih bertahan di lokasi posko pengungsian karena mereka merasa bahwa di lokasi ini mereka bisa mendapatkan bantuan dengan memadai, meskipun juga mereka masih terus memantau bolak-balik, begitu ada dari mereka yang bolak-balik melihat bagaimana situasi rumah mereka, apakah sudah bisa untuk dibersihkan dan lain sebagainya. Masyarakat sangat membutuhkan. Kalau kami pantau, tadi memang secara relatif logistik itu sudah tercukupi, Mario, karena memang ada dapur umum juga di sini, jadi untuk logistik berupa makanan terpenuhi. Kemudian pakaian tadi juga baru datang lagi beberapa, lalu ada sejumlah bantuan yang dikirimkan seperti matras begitu ataupun juga selimut. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh warga adalah penanganan pasca banjir ini, yaitu berupa aliran listrik maupun juga air bersih, dan juga terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak sekolah, mereka membutuhkan keperluan sekolah yang memadai ketika mereka kembali beraktivitas nantinya. Tentunya Mario dan juga saudara, saat ini posko masih dibuka begitu, karena memang kalau menurut Camat Jati Asih Asari mengatakan ada 1.300 kakak begitu yang terdampak atau sekitar 5.600 jiwa di Pondok Gede Permai. Tentunya bagaimana pemantauan yang dilakukan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada pagi hari ini diharapkan bisa memberikan tidak hanya dukungan ataupun juga bantuan kepada warga, tetapi juga dukungan moral, karena tadi salah satu yang juga dibutuhkan oleh warga adalah bagaimana mereka membutuhkan moral, membutuhkan semangat, membutuhkan kepastian dari pemerintah agar banjir seperti ini tidak lagi terjadi. Terlebih, tadi kami berbicara dengan salah seorang warga bernama Ibu Eka. Ibu Eka mengatakan bahwa banjir di tahun 2025 ini paling besar yang ia rasakan, bahkan dibandingkan dengan banjir di tahun 2020 lalu. Ini pun dan tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat bagaimana penanganan maupun juga apa bantuan yang mereka butuhkan, tidak hanya ketika banjir terjadi, tapi juga di pasca banjir. Tadi Mario dan juga saudara, tidak hanya Wapres Gibran Rakabuming Raka yang saat ini kalau Anda saksikan memang sedang memantau ke salah satu rumah warga, tetapi juga pemantauan dilakukan oleh Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto, kemudian Kabasarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i, juga Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Jadi memang dari pemerintah juga telah berupaya untuk bisa menangani banjir, tidak hanya upaya begitu untuk melakukan bagaimana modifikasi cuaca, tetapi juga pemberian sejumlah bantuan yang dibutuhkan oleh warga. Karena saat ini kalau dipantau memang tidak terjadi hujan, sehingga ini yang diharapkan bisa lebih mempermudah proses tidak hanya bantuan, tetapi juga pembersihan warga atas banjir yang melanda di rumah mereka. Tapi memang yang menjadi catatan adalah prediksi curah hujan ini masih bisa terjadi dengan intensitas tinggi dari 4 hingga 11 Maret 2025. Dan ini yang bisa menjadi catatan bagi warga wilayahnya atau rumahnya dekat dengan tanggul ataupun dan sebagainya. Ini bisa memperhatikan bahwa posko masih dibuka, sehingga apabila mereka ingin bertahan di posko pengungsian masih diperkenankan. Saat ini Mario bisa disaksikan oleh Anda saudara bahwa Gibran Rakabuming Raka masih di lokasi perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi, di mana ini menjadi salah satu titik yang terdampak cukup parah begitu. Bahkan kemarin kalau kita lihat dari sejumlah gambar yang memang juga dipantau oleh tim Kompas TV di lapangan, bahwa air ini sudah cukup tinggi, bahkan bisa menenggelamkan atau bahkan rumah mereka bisa tergenang sampai ke atap. Bahkan tadi salah satu warga juga mengatakan mereka tidak tahan begitu untuk bertahan hanya di lantai 2 rumah mereka. Akhirnya mereka memilih untuk dievakuasi menuju ke posko pengungsian. Ini yang tentu harus menjadi perhatian. Bahkan juga ada sejumlah kendaraan milik warga yang dievakuasi ke
arah atau di area depan begitu untuk perumahan Pondok Gede Permai ini juga ada yang bahkan terendam oleh banjir. Dan untuk penanganan juga masih terus dilakukan, Mario dan juga saudara, termasuk juga tidak hanya pemantauan tentunya yang diharapkan, tetapi juga bantuan-bantuan ini yang sangat dibutuhkan oleh warga. Meskipun dari beberapa dari mereka ini sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir, kalau bisa dilihat juga di Perum Pondok Gede Permai, yang menjadi salah satu titik banjir tertinggi di Bekasi, ini juga masih ada lumpur-lumpur begitu, yang bahkan juga berserakan sisa-sisa puing-puing dari rumah-rumah mereka. Tadi kami juga melihat ada rumah-rumah yang memang kacanya sampai pecah begitu. Ini yang mungkin menjadi salah satu dampak dari banjir yang terjadi kemarin. Bahkan tadi Camat Jati Asih juga mengatakan ketinggiannya bervariasi bahkan mencapai 4 meter di Pondok Gede Permai ini. Mario? Ya, Okta, dari kedatangan Wakil Presiden Gibran, kita melihat bahwa ada dialog yang dilakukan oleh Wakil Presiden dengan beberapa masyarakat yang tadi bertemu langsung. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh masyarakat, Okta? Apakah memang terkait dengan bantuan ataukah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sebenarnya? Karena dari apa yang disampaikan, banjir besar terjadi 5 tahun yang lalu dan akhirnya terjadi lagi, masih terjadi di tahun ini. Dan masyarakat pun menjadi korban dalam peristiwa ini. Apa yang disampaikan tadi oleh masyarakat? Apakah terkait dengan bantuan yang memang masih perlu dibutuhkan atau terkait dengan mitigasi yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah? Iya, betul sekali Maria dan juga saudara, bahwa memang ada dialog yang tadi dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ketika ia tiba di posko pengungsian atau di posko tepatnya gudang logistik BNPB yang berada di dekat Perum Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Tadi Gibran tidak hanya memantau bagaimana warga yang bahkan mereka sangat menantikan bagaimana bantuan berupa pakaian dan lain sebagainya. Tadi juga ia sempat mendatangi beberapa warga, mengajak berdialog apa sebetulnya yang dibutuhkan, apakah mereka kondisi di pengungsian ini sudah memadai dan lain sebagainya. Memang tidak berbeda dengan apa yang mereka sampaikan ketika tadi ada pemantauan pertama kali sebelum Wapres Gibran. Jadi tadi ada pemantauan dari Kepala BNPB, Basarnas maupun juga Wali Kota Bekasi. Tadi beberapa dari mereka mengatakan kepada Gibran bahwa memang kondisinya mereka yang mendapatkan beberapa bantuan logistik dan lain sebagainya, tapi tentu yang diharapkan tidak hanya itu, tetapi ada juga dukungan moral dan juga dukungan yang lebih memadai, baik itu dari segi makanan, pakaian dan lain sebagainya, terutama mereka yang memiliki anak bayi, balita, yang juga kalau kami lihat Mario, di sini cukup banyak begitu mereka berada di sini menantikan bantuan berupa pokok dan lain sebagainya. Nah, tentu Okta, apa mungkin Anda masih bisa mendengar saya? Ataukah mungkin kita sedang mengalami masalah komunikasi dengan jurnalis kita, Putri Oktaviani. Dan sambil menunggu laporan dari jurnalis kita, Putri Oktaviani, kita melihat langsung bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi satu persatu korban banjir di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi. Sambil melihat langsung kunjungan dari Wapres, kita di studio sudah bersama narasumber kita, pengamat tata kota, Yaya Supriyatna. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih. Kita nonton juga kunjungan Wapres ke Pondok Gede. Iya. Kang Yayat, bagaimana melihat Wapres turun langsung di banjir kali ini? Apa yang ingin disampaikan dalam sebuah kunjungan ini? Dalam arti walaupun belum memberikan pernyataan, tetapi bagaimana Anda menerjemahkan ini? Yang pertama kita apresiasi dulu kedatangan Wapres untuk melihat kondisi masyarakat yang menghadapi bencana. Memang yang menarik adalah bagaimana pemulihan ini lebih panjang dibandingkan banjirnya. Banjir mungkin 2 hari tapi merecovery ekonomi, sosial, itu memerlukan biaya sangat besar. Di tengah situasi ekonomi kita memang katakanlah belum bergerak secara maksimal, ini otomatis mungkin dari kunjungan yang sekarang dilakukan oleh Wapres,
itu bisa diidentifikasi. Sebetulnya kalau dilakukan bantuan apa yang diberikan. Karena kan tingkat kerusakan itu berbeda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Kemudian yang kedua, pemulihan secara ekonomi. Ini kalau kita hitung ada kerugian secara nilai properti. Nilai properti itu artinya nilai rumah yang mengalami terdegradasi karena beberapa kali mengalami banjir. Misalnya tadi di 2020, kemudian 2025, 5 tahun ini. Kedua, pada kehilangan aset. Artinya dulu mungkin punya TV, punya kulkas, punya apa, itu bisa tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan lagi. Kemudian material secara kerugian materi. Nah ini kan kita belum tahu. Kalau misalnya nanti sudah terakumulasi, misal belajar dari tahun 2020 itu hampir 800 miliaran total untuk wilayah Jabodetabek itu ya. Cukup kerugian akibat banjir. Banjirnya itu. Nah sekarang kita belum tahu karena ini banyak di wilayah kota Bekasi, otomatis harus diperhitungkan berapa total kerugian yang terjadi secara menyeluruh. Kemudian kedua, kira-kira dari hasil kunjungan ini, kira-kira bentuk insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada warga yang terkena. Karena setiap warga pasti akan berbeda tingkat kerusakan ya kan, dari setiap masing-masing wilayah. Kang, Anda mau bilang bahwa ini menjadi tanggung jawab negara terkait dengan kerugian materi ini? Nah ini begini, memang menjadi pertanyaannya, apakah ini memang kesalahan secara struktur? Ada kebijakan yang tidak dijalankan, atau ada unsur kelalaian, atau sesuatu yang di luar ya kapasitas negara ketika bencana ini terjadi. Misalnya contoh dalam konteks kebencanaan karena intensitas curah hujan yang tinggi. Nah sekarang kan harus dipilah sejauh mana tanggung jawab negara. Nah tanggung jawab negara misalnya kalau dikaitkan dengan kerusakan lingkungan pasti akan berimplikasi kepada izin-izin ya kan yang diberikan. Kedua, tanggung jawab dalam konteks membenahi infrastruktur. Misalnya contoh, ini karena dua sungai besar kemudian masuk ke sungai Kali Bekasi, kan di situ ada Kali Cilengsi dan Cikeas. Kemudian ada Bekasi. Nah, pertanyaannya selama ini sudah dilakukan perbaikan atau peningkatan kapasitas aliran sungai atau tidak? Kedua, tanggung jawab negara. Untuk di Bekasi itu sudah ada tanggul-tanggul dan ternyata tanggul yang dibangun itu tidak mampu menahan besarnya volume air sehingga meluber. Kalau pernyataan dari Ibu Wamen PU mengatakan tidak ada tanggul yang jebol. Yang kemungkinan terjadi adalah pada konteks air yang meluber. Nah, sekarang kita akan lihat tanggung jawab negara itu jika terkait dengan penanganan infrastruktur, mungkin tanggung jawab negara adalah mengatakan berfungsi tidak apa yang dibangun oleh negara. Nah, kedua, ada persoalan lain di mana ada bentuk kelalaian. Nah, bentuk kelalaian misalnya satu, di mana penyebab sehingga terjadi bencana yang demikian besar. Nah, ada kemungkinan yang kesalahan, bukan kesalahan, kekurangan kita adalah membaca potensi perubahan iklim yang semakin lama sering terjadi hujan ekstrim. Fenomena itu. Nah, jadi di sini yang menjadi tantangan kita adalah ketika hujan ekstrim itu tentu dipertanyakan kalau kota itu ada Ki itu koefisien air dalam konteks berapa besar sebetulnya daya tampung kemampuan sistem ekosistem penanggulangan banjir itu bisa mengatasi banjir pada Ki berapa? 50 tahun, 100 tahun atau berapa? Nah sekarang kalau ekstrim ini mungkin bisa lebih dari 100 tahun. Nah kalau sistem itu tidak berjalan otomatis memang kita tidak bisa menolak bencana ini. Cuman pertanyaannya yang kita lakukan adalah bagaimana mengurangi potensi tingkat kerugian yang terjadi. Nah misalnya sampai sekarang kan yang terjadi adalah kerugian secara materi. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi yang kemungkinan bisa terjadi adalah stres, kan? Kemudian emosionalnya. Lebih itulah kan, mungkin akan lebih panjang karena sekali lagi kerugian itu memang tidak merusak secara fisik di dalam, tapi secara psikologis. Ya kan orang untuk bangkit kembali itu perlu. Nah maka di sini apakah kemungkinan besar bentuk bantuan misalnya kalau ada risiko dalam bulan Ramadan ini misalnya kan bantuan sembako misalnya kan kalau misalnya mereka memang kesulitan untuk mendapatkan bahan mah. Di sini BNPB harus bertanggung jawab nih. Kalau misalnya nanti ada bentuk distribusi bantuan, jangan sampai salah sasaran, harus tepat. Kalau misalnya belum bisa berfungsi pelayanan di setiap rumah, masih perlu nggak dapur umum, ya kan, dalam pola distribusi. Nah ini juga nanti didistribusikan kembali. Bagaimana tanggung jawab di RT dan RW-nya. Jadi yang paling penting sekarang adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya Pemkot Bekasi, untuk memetakan wilayahnya,
kemudian memberikan pola distribusi bantuan yang bisa diberikan pada setiap wilayah, dan yang terakhir adalah sinkronisasi kegiatannya bersinergi nggak dengan pemerintah pusat. Jadi dalam konteks kebencanaan ini pusat bisa memberikan bantuan apa, kemudian pemerintah daerah bisa melakukan apa. Jadi dalam konteks kebencanaan ini jangan ada lagi yang salah menyalahkan.